Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini aku mau tanya nih ke Coach Arif. Coach Arif tuh kalau menghadapi suatu problem, beliau tuh bisa ada ide-ide kreatif A, B, C, D. Nah, itu tuh aku mau tanya gimana caranya beliau memunculkan ide-idenya. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Udah makan Coach? Udah. Ya udah Coach, udah sore Coach. Udah sore ya. Oke Coach. Coach, aku mau tanya nih Coach. Coach Arif ini kalau dihadapkan suatu permasalahan nih Coach, atau misalkan kita lagi meeting nih sama corporate, ada problem dari corporate itu, terus Coach Arif tuh bisa ada idenya tuh banyak banget tuh Coach. Nah, cara memunculkan idenya tuh gimana sih Coach, biar kita tuh juga bisa berpikir kreatif kayak Coach Arif nih Coach? Kalau saya dalam konteks ilmu NLP, sebelum saya mau mempunyai sebuah ide, saya butuh mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Saya biasa kayak gitu, jadi mencari tahu apa yang mereka butuhkan dulu. Nah, ketika saya mencari informasi apa yang saya butuhkan, saya menggunakan teknik NLP yang disebut nama tekniknya meta model. Oke. Meta model itu kan adalah sebuah teknik untuk menggali informasi sampai benar-benar saya dapat detail. Udah dapat nih informasi. Saya udah dapat informasi detail, dan ketika saya melakukan pertanyaan-pertanyaan itu, supaya kelihatannya tidak kesannya menginterogasi, saya sering banget menggunakan teknik NLP yang disebut namanya softener. Oke. Softener itu adalah sebuah teknik bagaimana memperhalus kata supaya orang yang ditanya nggak tersinggung. Cara tekniknya gampang banget. Jadi kalau NLP itu kan meta model itu ada 3 macam. Ada generalisasi. Berarti orang yang ketika diajak ngomong itu ngomongnya general, umum banget. Dan tugas saya mencari informasi supaya saya dapat datanya spesifik. Kedua, dilesi. Dilesi artinya ketika percakapan ada informasi-informasi yang hilang. Jadi pernyataannya tidak lengkap. Misalkan contoh, ya saya hanya prospek aja tuh. Nah, saya hanya prospek saja tuh informasinya nggak lengkap. Nah, pasti ada informasi yang di-delete sama dia, yang ditutup, maka tugas saya mencari informasi yang lebih detail. Kemudian, atau saya pede aja ketika saya prospek orang. Saya pede aja ketika prospek orang, itu informasinya delete tuh. Bagaimana caranya dia PD-nya, saya nggak paham tuh. Iya, betul. Saya butuh tahu tuh informasinya. Kemudian ada yang namanya distorsi, yaitu penempelan makna. Nah, tugas saya adalah informasi ketika dia menyampaikan sesuatu, saya mencari korelasi yang sederhana. Kayak contoh kayak gini nih, contoh. Kemarin kan saya ada meeting dengan Titis sama Bu Ana, meeting ke satu buah corporate. Corporate-nya cuma ngomong. Ini kita dengarkan kalimat saya yang saya sampaikan. Yang mau di training adalah manajer. Dia mengatakan bahwa manajernya tidak percaya diri menghadap orang tertentu, customer tertentu. Di dalam kalimat tersebut kelihatan baik-baik aja. Tapi menurut saya ada asumsi, ada kalimat yang menurut saya kayak nggak sinkron. Apa tuh Coach? Perhatikan kalimat, saya ulang lagi ya. Saya melihat manajer tim kami tidak pede menghadap orang tertentu. Logika ya. Manajer itu harusnya udah pede atau belum? Harusnya udah sih Coach. Terus dia bilang dia tidak pede menghadapi orang tertentu. Berarti ada yang nggak sinkron dong? Iya, betul. Berarti ada informasi yang saya nggak paham dong? Tugas saya ada 2 informasi yang tidak saya pahami. Saya tugasnya menggali informasi kenapa kok kayak begini. Iya. Saya cari tahu tentang itu. Nah, ketika saya dapat datanya, barulah saya bisa menyimpulkan ide-ide apa yang harus saya munculkan di kepala saya. Dapat ya? Ya. Jadi tugas saya adalah ketika bertanya, otak saya sambil berpikir, kok kayak nggak masuk akal ya? Tapi saya nggak ngomong, oh nggak masuk akal, nggak. Tapi saya kayak nggak masuk akal ya. Coba saya cari informasi lebih detail. Nah, setiap ketika saya cari informasi detail, baru saya dapat, begini loh sebuah informasi. Dapat sampai sini ya? Informasi, gali informasi dalam, sudah dapat. Kemudian yang tugas saya berikutnya adalah, kemudian saya akan tanya sama orangnya apa yang kamu butuhkan. Ketika dia mengasih tahu apa yang dia butuhkan, tugas saya adalah memunculkan kalau itu adalah saya. Kalau itu adalah saya, kira-kira apa yang akan saya lakukan? Setiap konteks apapun saya meeting ke customer, saya selalu membayangkan kalau itu saya. Apa yang akan saya lakukan?
Nah, ketika saya bilang apa yang akan saya lakukan, muncul ide lagi dong. Nah, setelah itu saya tanya lagi. Oh, dia butuh itu. Kalau saya yang jadi dia, ngelakuin ini, kok, misalkan contoh, kok saya nggak pede ya? Kalau saya kan pede, kalau dia nggak pede, kenapa saya bisa nggak pede? Saya tanya lagi informasi. Apa yang menyebabkan dia nggak pede? Kalau orang itu nggak tahu, saya cari informasi lebih lanjut kepada orang yang memang mengetahuinya. Misalnya contoh orang itu adalah leadernya lagi, yang saya butuh tahu informasi biar detail. Begitu saya sudah tahu, oh ini masuk akal buat saya, barulah saya muncul ide-ide di kepala saya. Coach. Jadi segala informasi tugas saya adalah bisa nggak saya menggambarkan di kepala. Jadi informasi itu saya bisa anggap menjadi detail. Informasi itu saya anggap jadi penting kalau itu bisa di-running di kepala saya. Kalau tidak bisa di-running di kepala saya, berarti ada yang something wrong dengan kalimat itu, pernyataan itu. Jadi cara permainan di kepala saya sangat sederhana kayak gitu, Karin. Nah, jadi misalkan contoh kemarin ada lagi meeting, dia memberikan informasi sesuatu kepada saya. Saya selalu harus melihat hasil akhirnya di kepala saya. Hasil akhirnya seperti apa? Saya lihat dulu di kepala saya. Oh, hasil akhirnya seperti ini. Berarti supaya saya dapat hasil akhir seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Iya, betul. Supaya saya bisa dapat yang ini, apa yang harus saya lakukan? Saya mundur ke belakang. Apa yang harus saya lakukan? Itu yang membuat kenapa saya selalu berhasil. Karena saya melihat segala sesuatu itu dari kepala saya dulu hasil akhir. Saya harus membayangin hasil akhirnya. Kalau saya membayangin hasil akhirnya, maka ketika menyampaikan sesuatu jadi gampang. Saya contoh lagi. Misalkan saya ngelihat kayak tim saya, Titis, kayak tadi saya bilang gitu. Titis itu punya kelemahan ketika menyampaikan sesuatu, cuek aja gitu ya. Bertanya. Kalau saya enggak. Saya mikir nih, kalau saya nanya ini, kira-kira tersinggung nggak orangnya ya? Iya, betul. Kalau dia orangnya tersinggung, saya harus menggunakan teknik NLP gimana ketika menyampaikan sesuatu supaya dia nggak tersinggung. Sama kayak saya meeting tadi kan? Iya, betul. Meeting negosiasi tadi dan sebagainya. Dia, misalkan contoh sederhana, nama saya Antonius Arif. Dia panggil saya Yohanes. Iya, betul. Betul ya? Kalau saya langsung ngomong, Pak, salah Pak, nama saya Yohanes, takutnya dia malu. Iya, betul. Betul dong? Maka yang saya ngomongin, saya bercanda dulu. Iya. Jadi tugas saya adalah ngebayangin, saya harus melakukan bercandaan apa, yang dimana orang itu kan, iya, aku salah nih. Terus aku ledekin lagi, waduh, rupanya nama Yohanes itu berkesan banget buat Bapak, kayaknya ada Yohanes lain nih, gitu. Jadi dia ketawa-tawa kan. Nah, tugas saya seperti itu, Karin. Jadi ketika mau berbicara sama siapapun, saya melihat dulu ini efeknya, dampaknya apa. Iya, betul, Coach. Kayak Karin waktu itu mungkin melihat dulu ada satu orang yang ketika saya ngomong, orang ini gampang memarah. Maka di kepala saya adalah saya mikir dulu nih, gimana cara ngebungkus percakapannya ketika menyampaikan sesuatu supaya dia nggak marah. Iya. Makanya akhirnya saya bisa ngomong. Nah, jadi kebanyakan kenapa gagal orang-orang ketika bercakap sesuatu karena tidak menggunakan teknik NLP adalah melihat segala sesuatu dari outcome yang dia inginkan dan kita melihat dari hasil akhir baliknya apa. Itu gambaran. Oke, Coach. Oke, Coach, ini ilmunya bermanfaat banget nih, Coach. Jadi kita bisa memunculkan ide-ide pada saat kita lagi ngobrol sama orang maupun misalkan kita sedang ada problem ya, Coach ya. Nah, makasih ya, Coach, untuk topik kali ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengikuti pelatihan di Corpora Consulting, bisa kunjungi di www.corporaconsulting.com. Jika teman-teman mau mengikuti pelatihan NLP, bisa kunjungi di www.nlpleadershipindonesia.com. Nah, akhir kata dengan saya Karin. Dan saya Coach Antonius Arif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.